Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Asiah, mahasiswa Pascasarjana Universitas Terbuka dengan NIM 501153167. Universitas Terbuka Pekanbaru Riau. Saya bekerja di SDN 0099 Kabupaten Indragiri Hilir. Video ini adalah untuk memenuhi tugas diskusi 2 MPDR 5302 Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang pendidikan multikultural dan identitas nasional. Analisis ini saya susun berdasarkan materi pengayaan sesi 2.1 dan 2.3 serta beberapa pandangan menurut para ahli. 5 hal penting dalam materi pengayaan sesi 2.1. Materi dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, literatur review, mengangkat sejumlah gagasan fundamental yang sangat relevan dengan konteks pendidikan Indonesia. Adapun 5 hal penting tersebut adalah pendidikan multikultural dipandang sebagai pondasi pembentukan karakter bangsa. Menurut Tilaar 2004, ia menegaskan bahwa pendidikan multikultural merupakan sarana penting untuk mengembangkan sikap saling menghargai dan toleransi dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Kedua, materi ini juga menyoroti pentingnya menjaga identitas nasional di tengah globalisasi. Menurut Bank 2010, pendidikan multikultural bukan hanya soal keberagaman, melainkan juga penguatan identitas kolektif yang menjadi perekat suatu bangsa. Ketiga, penulis juga mengaitkan relevansi pendidikan multikultural dengan revolusi industri 4.0 di era ini. Generasi muda tidak cukup hanya memiliki literasi teknologi saja, melainkan juga kecakapan sosial berupa empati, kolaborasi, dan komunikasi lintas budaya. Sweb 2016. Keempat, prinsip kesetaraan dan keadilan menjadi pilar penting dalam praktik pendidikan multikultural. Menurut Neto 2010 menegaskan bahwa pendidikan yang tidak menjunjung prinsip keadilan hanya akan memperlebar jurang ketidaksetaraan antar siswa. Kelima, penulis juga menekankan peran guru dan sekolah sebagai agen perubahan. Guru bukan hanya sekedar mengajar saja, tetapi juga teladan dan fasilitator yang menanamkan nilai multikultural melalui kurikulum, strategi pembelajaran, dan juga kegiatan sekolah. Pengalaman praktik multikultural dan langkah konkretnya. Dalam praktik sehari-hari, nilai multikultural kerap menjadi dan muncul melalui kegiatan sederhana seperti perayaan hari besar keagamaan bersama, pentas seni budaya daerah, atau gotong royong lintas kelas. Pengalaman ini memperlihatkan bahwa keragaman dapat menjadi sumber kekuatan dan kebersamaan. Menurut Neto, 2002 ia menyatakan bahwa pendidikan multikultural haruslah menjadi pengalaman hidup sehari-hari di sekolah, bukan sekedar hanya program tambahan saja. Langkah konkret yang dapat ditempuh antara lain, pertama, mengintegrasikan nilai multikultural dalam materi pelajaran melalui kajian kasus dan diskusi kontekstual. Kedua, menciptakan iklim kelas inklusif yang menekankan empati dan penghargaan terhadap perbedaan. Ketiga, menyelenggarakan program lintas budaya seperti pertukaran pelajar lokal atau proyek kolaboratif lintas daerah. Keempat,
melibatkan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan agar siswa belajar langsung dari praktik keberagaman sosial. Terakhir, kelima, menggunakan media digital untuk memperluas wawasan siswa sekaligus melatih etika berinteraksi di ruang virtual. Dengan langkah-langkah tersebut, maka sekolah dapat menjadi ruang publik yang mewujudkan cita-cita pendidikan multikultural. Pembelajaran dari video New Boy yang telah saya tonton, video New Boy menggambarkan pengalaman seorang anak baru yang menghadapi kesulitan akibat perbedaan latar belakang. Awalnya ia mengalami keterasingan bahkan diskriminasi. Namun kemudian diterima melalui interaksi sosial yang penuh dengan empati. Dari sinilah dapat dipahami bahwa sekolah itu harus menjadi ruang yang aman, ramah, dan inklusif. Banks 2015, ia menekankan bahwa pendidikan multikultural bukan sekadar mengajarkan toleransi, melainkan juga menciptakan kondisi struktural yang memungkinkan semua siswa dapat berkembang secara optimal. Adapun pesan moral dari video ini adalah bahwa pendidikan harus memanusiakan manusia atau disebut dengan humanisasi, sejalan dengan pandangan Paulo Freire 1970 yang menegaskan bahwa pendidikan sejati membebaskan manusia dari penindasan, termasuk penindasan dalam bentuk diskriminasi sosial. Dengan demikian, pendekatan multikultural bukan hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga membentuk karakter, kepekaan moral, dan sikap empati siswa. Pada akhirnya, pendidikan multikultural itu di era revolusi industri 4.0 berfungsi sebagai pondasi untuk menyiapkan suatu generasi yang beridentitas nasional kuat, mampu hidup berdampingan dalam keberagaman dan siap berkontribusi secara global. Penutup, sebagai penutup, pendidikan multikultural memiliki peran besar dalam membentuk karakter dan identitas nasional, kemudian menjamin kesetaraan serta membangun sekolah yang inklusif. Dengan pendekatan ini, maka kita bisa menyiapkan generasi yang mampu hidup berdampingan dalam keberagaman, sekaligus siap berkontribusi di era global. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan, saya paparkan diskusi pada sesi 2 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.